Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, senang sekali kabar Ramadan kembali menemani ibadah puasa Anda hari ini. Kami telah menyiapkan informasi menarik dari tanah air hingga ke Mekah, Arab Saudi. Di antaranya kami akan hadirkan informasi mengenai persiapan itikaf di Masjidil Haram Mekah. Bersama saya Fahade inilah kabar Ramadan, jendela informasi Ramadan Anda. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, berkunjung ke Turki tak lepas dari nostalgia peradaban Islam di Eropa Timur dan Anatolia. Di kota Konya, penyair dan juga tokoh intelektual Islam yang sangat terkenal, yakni Jalaluddin Al-Rumi menyebarkan ajaran sufi. Seperti apa keindahan kota Konya? Berikut adalah informasinya untuk Anda. Terletak di dataran tinggi Anatolia Tengah dan berjarak sekitar 250 km dari selatan Ankara, kota Konya banyak menyimpan peninggalan peradaban Islam, baik di zaman Kesultanan Seljuk sebelum Kesultanan Ottoman berdiri, maupun lahirnya ajaran Sufi. Konya dijuluki kota para Sufi karena disinilah lahir para Sufi dari Jalaluddin Al-Rumi bersama dengan para muridnya. Mirsa, setelah melakukan perjalanan kurang lebih 8 jam dari Pamukkale ke Konya, alhamdulillah saya sudah tiba dan suhu di sini 13-14 derajat Celcius. Masih tergolong dingin sekali pemirsa. Saya sedang berjalan menuju ke Museum Jalaluddin Al-Rumi, seorang sufi yang terkenal dalam peradaban Islam, seorang tokoh intelektualisme Islam yang sangat terkenal dengan karya-karyanya berupa puisi, syair yang menggambarkan ketuhanan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang universal, bahkan diterima oleh berbagai latar belakang kaum, baik itu kaum Muslim dan juga non-Muslim. Sekitar 400 meter saya harus berjalan dari parkir ke Museum Maulana Jalaluddin Rumi. Berada di daerah Anatolia bagian tengah, Konya merupakan kota tua yang hingga kini masih dihuni oleh masyarakat asli Turki. Pada abad ke-13, Konya menjadi pusat peradaban Persia Islam di bawah pengaruh sang sufi Jalaluddin Al-Rumi yang berasal dari dataran Persia. Jalaluddin Al-Rumi dicintai warga Konya bahkan hingga kini karena ajarannya mengenai cinta kepada sang pencipta secara universal dan karya puisinya yang banyak diterima berbagai kalangan. Termasuk karya puisinya yang terkenal yaitu Matnawi yang ditulis dalam bahasa Persia. Di Museum Maulana Rumi terdapat makam Jalaluddin Al-Rumi dan anaknya beserta para murid-muridnya yang dimakamkan di museum tersebut. Selain itu, beberapa jubah dan sejumlah karya-karyanya dijaga dan diletakkan di museum tersebut, seperti novel karya Al-Rumi, sajadah, bahkan manuskrip Al-Quran dari zaman Kesultanan Seljuk dan Ottoman. Setiap tahunnya, Museum Jalaluddin Al-Rumi dikunjungi setidaknya 15 juta wisatawan dari mancanegara, termasuk Indonesia. Kita mempelajari sejarah juga, memberikan edukasi kepada anak-anak supaya bisa mengetahui sejarah perkembangan Islam. Dan kebetulan di Turki ini sangat kental sekali ya dengan sejarah peradaban Islam, mulai dari Osmani ke Sultanan Sulaiman, Osman Ghazi. Jadi pokoknya perlu deh kita visit ke Turki. Oke. Sejak tahun 1190, berbagai masjid besar, madrasah, dan universitas, serta perpustakaan telah dibangun di kota Konya. Bahkan, penguasa Konya pada saat itu mengizinkan dibukanya perkumpulan kaum sufi. Dari kota Konya, Turki, Gita Iha, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Suasana haru dan penuh kebersamaan mewarnai acara silaturahmi Ramadan yang digelar di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Batam, Kepulauan Riau. Kegiatan ini pemirsa menjadi momen penuh makna terutama bagi warga binaan yang berkesempatan untuk berbuka puasa bersama dengan keluarga meskipun dalam keterbatasan.
suasana haru dan penuh kebersamaan mewarnai acara Silaturahmi Ramadan yang digelar di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Batam, Kepulauan Riau. Kegiatan ini menjadi momen penuh makna bagi warga binaan yang berkesempatan untuk berbuka puasa bersama keluarga meskipun dalam keterbatasan. Masuk surga. Ketika saya berada di Mekah, untuk pertama kalinya di bulan Ramadan, para warga binaan, keluarga dan petugas duduk bersama menyantap hidangan berbuka puasa yang sudah disiapkan. Bahagia, senang, happy. Ini baru pertama kali ya? Kalau untuk berbuka bersama ya, pertama kali sih. Kegiatan buka puasa bersama bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara petugas dan warga binaan, serta menciptakan suasana kebersamaan yang penuh kekeluargaan di bulan Ramadan. Ini kita mengadakan buka puasa bersama para warga binaan dengan keluarganya, dengan petugas. Yang pertama tentu ini adalah untuk menjalin silaturahmi agar tetap terjaga dengan baik di bulan suci Ramadan. Kemudian tentu ini juga memberikan kesempatan kepada keluarga untuk memberikan support yang selama para keluarga yang ada di dalam ya, agar mereka berperilaku baik. Jadi memberikan support ya, pada keluarga yang di dalam. Acara buka puasa bersama semakin meriah dengan penampilan marawis dan ceramah agama. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Pemirsa, Nanang Sumantri sudah mengajar agama selama hampir 19 tahun, tepatnya di Sekolah Dasar Negeri 3 Nagrak, Sukabumi, Jawa Barat. Pengabdian dan dedikasinya ini mengantarkan Nanang untuk berangkat umroh ke Tanah Suci di bulan Ramadan. Ustadz Nanang atau sering disebut murid Sekolah Negeri 3 Nagrak, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi adalah Pak Guru Abi. Beliau sudah hampir 19 tahun mendedikasikan dirinya sebagai tenaga pengajar di Sekolah Dasar Negeri 3 Nagrak ini. Banyak sekali anak didiknya yang sudah berhasil di bidang agama, mulai menjadi ustadz, cendikia, hingga ulama yang berada di Sukabumi dan sekitarnya. Dalam mengajar, dirinya selalu melakukan praktek agama dari pengajian hingga tata cara sholat wajib, sehingga para murid paham dan mengerti gerakan dan bacaan sholat yang wajib yang harus dilakukan setiap waktu sebanyak 5 waktu dalam sehari. Saya masuk di SD 3 Nagrak ini sekitar tahun 2006, kurang lebih sekitar 19 tahun. Dan kesan yang paling mendalam adalah mereka adalah sebagai basic, sebagai dasar, terutama dalam menumbuhkembangkan keimanan di usia dini. Alhamdulillah masih murni, masih steril, dan mudah-mudahan menjadi cikal bakal hamba-hamba Allah yang bertakwa. Insya Allah tentunya setiap guru, setiap orang tua merasa berkewajiban dan berikhtiar agar anak didiknya, anak-anaknya untuk menjadi pribadi-pribadi paling tidak bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk lingkungan, dan insya Allah bermanfaat untuk Indonesia tentunya. Dirinya punya kesan dalam mengajar agama bagi murid tingkat sekolah dasar, karena pada dasarnya murid SD yang masih polos dan masih murni harus dibekali ilmu agama dasar untuk menumbuh kembangkan keimanan di usia dini. Atas pengabdiannya mengajar di sekolah dasar sebagai guru agama, bahkan wali kelas, dirinya diberangkatkan umroh secara gratis oleh Biro Perjalanan Van Diego Travel. Semoga ibadah umroh kali ini menjadi lancar dan tentunya insya Allah menjadi umroh yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Dari Sukabumi, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Anda kembali di Kabar Ramadan, pemirsa. Jendela informasi Ramadan Anda. Pemerintah Arab Saudi menyediakan hampir 11 juta makanan berbuka, terutama untuk jamaah umroh dan juga jamaah lainnya selama paruh pertama bulan suci Ramadan. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, Otoritas Umum untuk Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi melaporkan ada 10.822.999 paket makanan berbuka puasa
serta 10.290.000 paket kurma yang telah didistribusikan selama bulan Ramadan. Mengutip laporan dari Saudi Press Agency atau SPA, otoritas juga menjelaskan bahwa jumlah makanan berbuka puasa yang dibagikan kepada para jemaah umroh dan pengunjung masjid ini meningkat pada tahun ini seiring dengan bertambahnya jumlah jamaah. Masjidil Haram pemirsa bersiap menyambut jemaah yang ingin melakukan itikaf pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Di Masjidil Haram memiliki sejumlah lokasi itikaf yang mewajibkan para pesertanya untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Masjidil Haram bersiap menyambut jemaah yang ingin melakukan itikaf di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Itikaf dimulai pada Kamis malam atau malam ke-21 Ramadan 1446 Hijriah. Para jemaah dari seluruh dunia termasuk Indonesia pun bersemangat untuk mencari lokasi itikaf. Di Masjidil Haram ada sejumlah lokasi itikaf yang mewajibkan para pesertanya untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Ini kan udah mau malam 20 Ramadan nih Kaisa. Bagaimana Kaisa melihat persiapan jamaah muslim yang mau beritikaf di Masjidil Haram? Kalau sekarang sih mulai terasa ya, banyak jemaah-jemaah itu mulai berdatangan. Mereka mulai mencari tempatnya masing-masing. Kalau di Masjidil Haram ini sebenarnya ada tempat untuk itikaf itu yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, jadi bebas. Nah kayak yang kita sekarang tuh lagi berada di lantai yang tidak terdaftar ya, jadi emang benar-benar acak di sini. Tapi kalau misalnya mau yang lebih teratur, lebih disiapin tempatnya, memang ada tempatnya sendiri, itu ada khusus melalui proses pendaftaran. Informasinya sekarang itu pendaftarannya sudah tutup karena benar-benar langsung penuh, hari pertama dibuka langsung penuh. Nah sekarang ini kita lagi di lantai berapa ini tadi ya? Lantai 1 ya? Lantai 2 ya? Lantai 2. Lantai 2 dan ini tempatnya yang benar-benar rame karena memang benar-benar ini kita berebutan tempat. Sebelumnya, pihak otoritas Arab Saudi membuka pendaftaran online bagi jemaah yang ingin melakukan itikaf di Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah pada bulan suci Ramadan tahun ini mulai 5 Maret 2025. Namun kuota jemaah untuk melakukan itikaf langsung terpenuhi di hari pertama pendaftaran itikaf. Badan-badan pemerintah di Mekah, Arab Saudi meningkatkan pelayanan terbaik bagi jemaah, termasuk jemaah umroh dengan perkiraan terjadi lonjakan jemaah dari dalam dan luar negeri selama bulan Ramadan. Dari Mekah, Arab Saudi, Bobby Kurniawan, Zaki Al-Mubarok, TV One mengabarkan. Baiklah pemirsa, informasi terkini dari Mekah, Arab Saudi akan dilaporkan langsung oleh rekan kami, ada Zaki Al-Mubarok. Assalamualaikum Zaki, apakah Anda sudah mendaftarkan diri untuk melakukan itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ini dan pemirsa Ridwan, yang memang benar. Kemarin kami mendapat informasi bahwasanya ada pendaftaran online itikaf. Namun di hari pertama itu server langsung down. Bahkan saya mempertanyakan Pak Taufik, apakah benar ini cara pengisian kami untuk melaksanakan itikaf di Masjidil Haram? Ternyata memang benar, dan mereka pun juga beberapa ada yang tidak bisa masuk karena semua server terlambat. Ya mungkin ini bagian dari rebutan ribuan jemaah yang ingin iktikaf bersama di Masjidil Haram. Namun jangan khawatir bila Anda tidak bisa masuk secara online. Nah ini memang Masjidil Haram juga menyediakan tempat-tempat tertentu yang digunakan secara acak oleh para jemaah, baik itu jemaah wanita maupun jemaah pria. Nah ini kebarannya ada di lantai 2 dan lantai 3 maupun rooftop. Namun sekali lagi dengan catatan bahwasanya bila Anda ingin mendapatkan tempat terbaik di mana posisi yang Anda inginkan di Masjidil Haram, harap datang 2 jam sebelum acara dimulai. Misal waktu Anda sholat sekitar jam 12:30. Nah ini kalau Anda ingin mendapatkan tempat terbaik sekitaran pelataran Ka'bah ataupun tempat-tempat yang memang kita bisa melihat Ka'bah. Nah ini Anda harus datang
tepat 2 jam sebelum sholat dimulai. Atau mungkin Anda juga bisa memakai baju ihram. Nah, Anda bisa mengikuti tawaf. Nah, dengan azan, nah Anda bisa langsung duduk di pelataran. Namun itu dengan resiko panas, terik yang menyengat apabila dilakukan pada waktu zuhur maupun asar. Namun bila pada waktu maghrib dan Isya, nah ini ada cuaca ya baik. Nah, memang hari ini merupakan hari ke-20 ataupun 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Nah, ini Anda harus segera memanfaatkan waktu ini karena ini kami memantau sangat padat sekali para jemaah yang datang. Kami juga harus berlomba-lomba apabila ingin ke Masjidil Haram karena bersaing dengan para jemaah, baik itu jemaah yang sedang melakukan umroh maupun jemaah yang akan melaksanakan sholat. Bahkan terkadang mereka tidak pulang, menghabiskan mengaji, tadarus atau berkumpul bersama saudaranya, atau mungkin bahkan ada juga rekan-rekan jemaah Indonesia maupun dunia yang sekedar tidur. Namun dengan catatan apabila terlihat oleh askar, nah biasanya mereka ini dipertegas oleh askar untuk bangun. Nah, mereka akan lebih dipersilakan untuk mengaji, mungkin yang kami pahami karena langsung banyak yang membuka Al-Quran apabila ditegur oleh askar. Nah, untuk cuaca hari ini, alhamdulillah, sekian lama kami ada di Mekah, pagi tadi ini hujan. Nah, itu selama pantau kami, ini jalanan agak basah, namun tidak menyurutkan semangat para jemaah yang ingin pergi ke Masjidil Haram. Kalau kami pantau dari BMKG yang mendata cuaca di Mekah, memang hari ini terpantau itu akan hujan. Dimulai pada pukul 9 pagi hingga pada pukul 10 malam. Nah, ini cuaca ini tentu saya sendiri ingin merasakan bagaimana sebenarnya suasana hujan di Kota Mekah. Tadi kami sempat melihat beberapa jemaah yang menadahkan tangannya ke langit atau ke udara. Ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada ini. Baik, terima kasih atas informasinya Zaki. Jadi para jemaah di sana sudah bersiap untuk menghabiskan malam beribadah di Masjidil Haram. Pemirsa, informasi mengenai pemain Leicester City tersebut pemirsa menutup jumpa kita dalam kabar Ramadan kali ini. Saya Fahada ini mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.